Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Aryani. Saya dari jurusan Pendidikan IPS 3 semester 5. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Sari selaku guru di MTS Islamiyah Padang Mandiri ini. Izin Bu, boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sariullah M.Com. Saya mengajar di MTS Islamiyah Padang Maninjau. Alamat saya di Dusun 2 Padang Maninjau, Kecamatan Aikuo. Saya menjadi pendidik di MTS Islamiyah Padang Maninjau semenjak tahun 2013. Cukup untuk perkenalannya? Cukup, Bu. Baik, langsung saja saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu sudah berapa lama mengajar di MTS? Seperti yang perkenalan saya tadi, saya mengajar sudah sejak tahun 2013 di sini sampai dengan saat ini saya masih mengajar di MTS Islamiyah Padang Maninjau. Untuk saat ini saya belum sertifikasi. Apakah semua guru di sini, Bu, wajib membuat RPP baik yang bersertifikasi maupun yang non sertifikasi? Baik, untuk yang sertifikasi ataupun belum sertifikasi wajib menggunakan RPP, wajib membuat RPP. Karena apa? RPP itu kan sebelum kita mengajar harus kita punya dulu RPP. Kalau nggak ada RPP-nya, kami sebagai guru di sini tidak bisa mengajar untuk MTS Islamiyah ini. Belum bisa ngajar karena nggak punya RPP. Gitu. Bagaimana Ibu membuat RPP ini, Bu? Apakah dibuat per hari, per bulan, atau per semester? Untuk pembuatan RPP tergantung setiap guru masing-masing. Kalau khususnya saya biasanya, karena kan kalau per semester, kalau per minggu gitu kan, terkadang kita lalai untuk mengerjakannya. Tapi biasanya kebanyakan khususnya guru di sini, saya yakin juga di mana-mana guru membuat RPP itu per semester. Gitu. Sesuai dengan referensi buku apa yang akan digunakannya. Ada lagi? Apakah kepala sekolah ini mengecek RPP yang Ibu buat? Tentu, kepala sekolah tentu mengecek RPP. Yang pertama itu saya buat RPP, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu PKM Kurikulum untuk dicek apakah RPP saya sudah benar, dan Ibu PKM Kurikulum menyerahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terutama bagi saya itu yang paling utama adalah akhlak sopan santun, sikap dia terhadap guru dan orang lain, kerapiannya, kedisiplinannya, dan untuk nilai khususnya juga di situ ada nilai ujian, nilai harian, itu termasuk dia di situ ada kuis yang tanya jawab tadi seperti saya jelaskan tahap pertama. Jadi ada juga mungkin sikap terhadap guru-guru juga yang lain, sikap terhadap dia teman dia seperti apa, itu seperti juga saya nilai. Jadi Bu, di MTS Islamiyah ini Bu mempunyai berapa orang tenaga pendidik? Sejauh ini satu kepala sekolah 17 jumlahnya semuanya, kepala sekolahnya 1, wakil kepala sekolahnya 2, terdiri dari pembantu kepala madrasah bidang kurikulum, pembantu kepala madrasah bidang kesiswaan, dan selebihnya wali kelas dan guru pendidik dan KTU. Jadi Bu, ada berapa ruang kelas Bu di MTS ini? Seperti yang ada sudah kamu lihat tadi strukturnya, di sini ada 5 ruang kelas, terdiri dari kelas 7A dan kelas 7B, kelas 8 dan kelas 9A dan kelas 9B. Kemudian Bu, setiap ruang kelas ini ada berapa rombongan belajar, Bu? Biasanya kami di sini rombongan belajar tergantung siswanya, cuman kami ratakan 34. Sejauh ini 34 supaya apa? Tidak terlalu penuh. Apalagi seperti sekarang ini masa pandemi, sepertinya kami kan ini 50-50% masuknya sekolah. Jadi kalau masuk sekolah itu hanya 20 orang, biar supaya sendiri-sendiri. Kalau umumnya biasanya itu 34. Apakah fasilitas di MTS ini sudah memadai, Bu? Alhamdulillah sejauh ini yang kami rasakan, yang kami butuhkan sudah terpenuhi dan memadai.
Karena apa? Alhamdulillah kita di sini di MTS sudah mempunyai jaringan internet sendiri. Kita udah bisa mengadakan ujian UNBK di sini sendiri tanpa harus menumpang dan harus panik kemana-mana gurunya untuk ujian. Sangat-sangat memfasilitasi untuk siswa-siswa agar nyaman di sekolah kita tercinta ini, agar tercapai cita-cita mereka dan kelulusan dengan nilai yang baik. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini satu pertanyaan, Bu, yang Ketinggalan. ya, Bu. Mengenai kurikulum, Bu. Kurikulum apa yang digunakan di MTS Islamiyah ini, Bu? Di MTS Islamiyah Padang Maninjau ini kami menggunakan kurikulum 2013. Sedang berjalan sekarang ini. Ada lagi? Metode apa, Bu, yang sering digunakan Ibu dalam mengajar? Pastinya metode yang utama, namanya kita seorang guru, pastinya yang pertama itu kita berceramah dulu, tanya kabar mereka, tetap, dan dalam situasi belajar mengajar kita kasih materi. Selepas itu kita memberikan penjelasan dan bertanya kepada siswa-siswa apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan dan atau ada yang kurang jelas, maka di situ akan terjadi tanya jawab antara murid dengan guru. Sembari seorang guru saya akan menjelaskan apa yang akan dipertanyakan oleh murid saya. Kemudian, Bu, media pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini? Media pembelajarannya tergantung situasi apa yang akan saya ajarkan. Biasanya kalau ada praktek ataupun apa gitu, saya buat konsep dulu di laptop gitu kan. Saya akan pantulkan ke menggunakan InFocus. Kita masuk di ruangan multimedia. Apabila memang ada, lebih enak belajarnya mungkin langsung daripada kita harus di kelas, mungkin biar lebih bersemangat. Nah, jadi ke ruangan multimedia karena di situ memang ruangan yang khusus untuk InFocus bisa pantulkan. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Mode penilaian itu banyak kriterianya, terutama bagi saya itu yang paling utama adalah akhlak sopan santun, sikap dia terhadap guru dan orang lain, kerapiannya, kedisiplinannya, dan untuk nilai khususnya juga di situ ada nilai ujian, nilai harian, itu termasuk dia. Di situ ada kuis yang tanya jawab tadi seperti saya jelaskan tahap pertama. Jadi ada juga mungkin sikap terhadap guru-guru juga yang lain, sikap terhadap dia teman dia seperti apa, itu seperti juga saya nilai. Jadi, Bu, di MTS Islamiyah ini, Bu, mempunyai berapa orang tenaga pendidik? Sejauh ini satu kepala sekolah, 17 jumlahnya semuanya. Kepala sekolahnya 1, wakil kepala sekolahnya 2, terdiri dari pembantu kepala madrasah bidang kurikulum, pembantu kepala madrasah bidang kesiswaan. Dan selebihnya sertifikasi ataupun belum sertifikasi wajib menggunakan RPP, wajib membuat RPP. Karena apa? RPP itu kan sebelum kita mengajar harus kita punya dulu RPP. Kalau nggak ada RPP-nya, kami sebagai guru di sini tidak bisa mengajar untuk MTS Islamiyah ini. Belum bisa ngajar karena nggak punya RPP. Gitu. Bagaimana Ibu membuat RPP ini, Bu? Apakah dibuat per hari, per bulan, atau per semester? Untuk pembuatan RPP tergantung setiap guru masing-masing. Kalau khususnya saya biasanya, karena kan kalau per minggu gitu kan, terkadang kita lalai untuk mengerjakannya. Tapi biasanya kebanyakan khususnya guru di sini, saya yakin juga di mana-mana guru membuat RPP itu per semester. Gitu. Sesuai dengan referensi buku apa yang akan digunakannya. Ada lagi? Lanjutin. Apakah sekolah-sekolah ini mengecek RPP yang Ibu buat? Tentu kepala sekolah tentu mengecek RPP. Yang pertama itu saya buat RPP, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu PKM Kurikulum untuk dicek apakah RPP saya sudah benar, dan
Ibu PKM kurikulum menyerahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Apabila sudah benar dicek, maka akan ditandatangani Ibu Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Ibu pengawas. Khususnya pengawas untuk setiap sekolah yang kita naungi. Apakah di sekolah ini Bu memiliki kalender akademik? Tentu, karena kalender akademik adalah salah satu rencana pertama, rencana awal ketika kita mau masuk ajaran baru. Karena apa? Namanya kalender akademik. Itu istilahnya kalau menurut kami, apa-apa yang akan kita laksanakan, kegiatan apapun yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini harus utamanya membuat kalender pendidik, biar supaya tahu kapan kita ujian, kapan kita semester, kapan kita libur, ya banyak ragamnya di situ. Ada lagi selanjutnya? Berdasarkan silabus dan RPP yang telah dirancang, media pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Media, stop dulu deh.